Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Puji syukur karena kita dapat menerima anugerah hidup yang baru ini yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita sekaliannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sebelum kita menjalani segala aktivitas dan pekerjaan kita sepanjang satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk membimbing dan mengarahkan seluruh perjalanan hidup kita hari ini, bahkan untuk hari-hari yang akan datang. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini dan hari-hari yang akan datang boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kesaksian kehidupan kita hari lepas hari. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjagai dan memelihara seluruh perjalanan hidup kami. Terlebih dalam istirahat di malam hari yang telah kami lampaui, Tuhan, Engkau membawa kami ke hari yang baru ini. Karena itu sebelum kami memulai segala aktivitas kehidupan kami, biarlah Tuhan, kami sediakan hati, pikiran, dan kehidupan ini untuk mendengarkan sapaan kebenaran firman yang daripada-Mu, Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dapat mengerti serta melakukan firman-Mu bagi hidup dan kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 5 ayat 14 dan 17. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Tapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, teks firman Tuhan kita pada pagi hari ini merupakan bagian dari pelayanan Tuhan Yesus Kristus melakukan penyembuhan bagi orang yang lumpuh pada hari Sabat. Namun, pekerjaan Tuhan menyembuhkan orang lumpuh ini mendapatkan kritikan, bahkan mendapatkan tantangan dari kalangan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga dia menegur mereka dengan perkataan, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Bahkan bukan hanya kepada orang Yahudi ia menegur, tetapi juga kepada orang yang menerima mujizat kesembuhan itu. Ketika bertemu dengan dia di dalam bait Allah, artinya ada perubahan hidup. Orang yang lumpuh ini datang ke tengah-tengah bait Allah sebagaimana aturan agama Yahudi. Setiap orang yang sembuh dari sakit penyakitnya, mereka harus menampakkan diri atau memperlihatkan diri bertemu dengan para imam di bait Allah. Dan Yesus mengingatkan dia dengan perkataan tadi dalam ayat 14, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Artinya apa? Dari dua ayat ini ada beberapa pesan yang harus kita tangkap. Bagaimana kita harus mengubah dan berubah dalam cara kita menjalani kehidupan ini. Melakukan sekali lagi, sebagaimana renungan pada hari Senin yang lalu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baiklah yang harus kita kerjakan. Dan kemudian Yesus menegur orang-orang Yahudi dalam ayat 17. "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga."
Artinya apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu tidak dibatasi oleh tradisi, oleh hal-hal yang menghambat perbuatan baik, pekerjaan baik, apalagi pekerjaan-pekerjaan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini harus senantiasa kita lakukan. Karena apa? Dalam ibadah minggu kita, firman Tuhan dalam Imamat 25 ayat 1 sampai dengan 13 pada hari Minggu itu juga mengingatkan bahwa hari Sabat itu bukan untuk manusia, tapi hari Sabat itu adalah untuk Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan semuanya harus kita persembahkan bagi Tuhan dan kerajaannya. Karena itu, dalam pekerjaan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai yang dianugerahkan oleh Tuhan, kerja adalah anugerah, merupakan sebuah deklarasi iman, yaitu kesadaran penuh dan kesadaran yang jernih akan pengakuan fundamental bahwa profesi dan pekerjaan kita adalah anugerah Allah dan karenanya harus disyukuri. Karena sedikitnya katanya ada 5 alasan mengapa kita harus bersyukur dengan kerja yang sebagai bagian dari anugerah dari Allah itu. Karena pekerjaan secara hakiki adalah berkat Allah. Itu yang harus kita syukuri. Yang pertama. Yang kedua, di samping uang, pekerjaan juga menerima banyak ekstra, misalnya fasilitas, tunjangan, dan kemudahan. Itu juga patut kita syukuri. Hal-hal yang kita terima selain materi, ada fasilitas, dan yang lainnya. Yang ketiga, talenta yang menjadi basis kompetensi kerja kita. Keahlian, skill, itu juga sejak awal sekali adalah anugerah Allah, talenta. Setiap orang memperoleh talenta dari Allah. Ada yang menerima 1, 2, dan 5, sebagaimana dalam Matius 25 ayat 15. Yang keempat, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kerja yang dianugerahkannya. Instrumen, bahan baku yang kita pakai dalam bekerja juga telah tersedia karena anugerah Tuhan, yaitu ada air, kayu, batu, aluminium, besi, dan emas, gas, minyak, batu bara. Semuanya yang dari alam ini merupakan milik Tuhan. Itu yang harus kita katakan dan kita imani. Karena Dia yang pencipta alam semesta ini. Ada tahun Sabat, ada tahun Yubel. Karena Dialah pemiliknya. Yang kelima dan yang terakhir, pekerjaan kita semua terlibat dalam berbagai jaringan keahlian yang fungsional dan profesional. Terbentuklah kelompok kerja, korps, dan kolegialitas. Semua ini memberikan nilai tambah diri kita yang pada tingkat berikutnya membuahkan pengakuan, kehormatan, dan penghargaan yang sehat dari masyarakat. Sebagaimana yang ditulis dalam buku Teologi Kerja Modern dan Etos Kerja Kristiani oleh Jansen Sinamo dan Ebenezer Syadari. Teologi etos kerja orang Kristen, orang percaya. Kerja adalah anugerah dan patutlah kita syukuri dan kita lakukan. Bekerjalah karena Bapakku bekerja sampai sekarang. Kata Yesus, maka aku pun bekerja juga. Selamat bekerja, selamat berkarya dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dan selamat terus dalam iman pengharapan yang teguh. Carilah anugerah pekerjaan yang Tuhan sediakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau menghargai setiap bentuk dan jenis pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Bahkan kami juga mau Tuhan tetap percaya bahwa Engkau tetap menyediakan pekerjaan bagi kami, karena kerja adalah anugerah yang daripadamu bagi kehidupan kami. Tolong bantu kami Tuhan untuk tetap mensyukuri segala karya pekerjaan yang kami miliki ini, dengan berbagai fasilitas, dengan berbagai jabatan, dan berbagai berkat materi ataupun yang lainnya. Biarlah kami mempergunakan semua unsur-unsur yang membantu pekerjaan kami,
Itu semua kami yakin dan percaya Tuhan berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan. Temani dan berkatilah seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini sebagai rasa ungkapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Semangat. Tuhan memberkati kita senantiasa.